Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang dapat kami lakukan bersama. Setiap pujian, musik yang mengalun, menghangatkan jiwa kami. Merasakan perjumpaan dan kehadiran Tuhan di tengah kami. Dan kami berdoa biarlah pemberitaan firman Tuhan ini pun sungguh dapat mengajar kami dengan baik. Dan kami dapat ditundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan itu. Dan kami meyakininya sebagai kebenaran yang tidak tergantikan oleh apapun juga yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menyediakan tanah hati yang terbaik di setiap hati jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Sehingga firman Tuhan itu dapat tertabur dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan pakai urapilah hamba-Mu dan berikan dia kuasa dari tempat yang maha tinggi. Agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini sungguh masuk ke dalam hati setiap kami. Memahami dan bahkan rindu untuk menerjemahkan, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah ruangan ini dan di dalam hati kami. Kami siap untuk belajar, kami siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, shalom. Ya. Saya sungguh senang bisa melayani di GKPKR Teluk Gong ini. Saya bersyukur berjumpa juga dengan beberapa alumni yang ada di sini. Pendeta Yunus, ada tadi penginjil Selo, penginjil Octavia, dan juga pasti ada beberapa yang lain, ada juga mahasiswa praktek di tempat ini. Saudara, terima kasih sudah berjalan beriring bersama dengan SCT Amanat Agung, tempat di mana saya melayani. Saudara terus doakan ya, supaya dari SCT ini akan lahir hamba-hamba Tuhan yang baik, yang Tuhan siapkan dan Tuhan akan utus mereka kemanapun mereka pergi. Saya bersyukur sekali bagaimana Tuhan membuat SCT AA terus bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Kami bersyukur sekali untuk semua dukungan yang saudara berikan. Hari ini kita akan bersama belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema pelayanan Yesus penuh dengan kuasa. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, silakan saudara menyimaknya ketika saya membacakan bagian ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia? Mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Puji Tuhan, saudara. Saudara, kalaupun kita tahu ada yang namanya kebenaran, tidak semua orang itu bisa menerima kebenaran dengan lapang dada. Ya nggak saudara ya? Saya akan berikan beberapa contoh tentang hal ini. Kadang orang justru menghindari kebenaran itu. Dia khawatir bahwa kalau dibukakan kebenaran ini justru itu akan merugikan dia atau mengancam dia. Jadi dia simpan kebenaran itu dan berperilaku seolah-olah dia tidak mengetahui kebenaran itu.
Saudara, bahkan kadangkala terhadap kebenaran kita bisa mempertanyakannya balik ketika kita tidak bisa menerimanya atau menyangkalnya dengan cara membela diri. Nampaknya dari kecil itu kita sudah bisa menolak apa yang sebenarnya kita tahu itu adalah kebenaran. Katakanlah misalnya ada seorang anak yang tidak belajar ketika dia akan ujian, lalu kemudian nilainya jelek karena dia nggak bisa kerjain soal-soalnya gitu. Nah, ketika ditanya oleh mamanya, kok nilai kamu jelek gitu ya, kamu nggak belajar ya gitu. Saudara, secara natural anak ini pasti akan defense dan kemudian dia mengatakan gini, bahwa bukan aku yang nggak belajar tapi soalnya yang susah gitu. Bukan aku yang nggak belajar tapi soalnya yang sulit gitu kan. Sehingga dia ingin mengatakan seolah-olah begini, bukan saya yang salah gitu. Soalnya yang salah karena susah sehingga sulit untuk dikerjakan gitu. Padahal sebenarnya anak ini tahu dia emang nggak belajar, dia lebih milih main games daripada belajar gitu kan ya. Tapi dia nggak mau ngomong di depan mamanya itu bahwa dia salah, dia main games, dia nggak belajar. Makanya dia menyalahkan soalnya. Contoh lain, saudara, seorang pegawai terlambat masuk kerja biasanya ditegur lah oleh atasannya gitu ya, atau oleh temannya gitu. Kenapa kok kamu terlambat gitu? Masuknya jam 7:30 kok kamu baru sampai 8:30 misalnya. Saudara, ketika ditegur tidak serta-merta dia mengakui bahwa dia salah, dia lalai misalnya, atau dia kebangun kesiangan atau apalah alasannya gitu kan. Tetapi malah dia berkata begini, emangnya harus tepat waktu banget ya gitu. Kaku banget sih peraturan perusahaan ini gitu. Jadi menurut dia, dengan mengatakan demikian, aku nggak terlalu salah, peraturannya aja yang terlalu kaku. Masa telat setengah jam atau 1 jam aja dipertanyakan misalnya begitu. Nah saudara, kalau kita tahu kebenarannya, jawaban-jawaban ini akan terasa aneh di telinga kita. Udah salah tapi defense atau membela diri. Udah salah tapi nggak mau mengakui. Tahu kebenarannya tetapi malah ngeles gitu kan ya. Nah saudara, padahal kalau kita tanya sama dia, dia tahu nggak kalau dia salah? Dia tahu dia salah, tapi dia tidak bersedia mengakui. Nah, bukankah saudara-saudara kalau kita ini mau jujur, dalam hidup kita ini sepanjang kita jalani itu, berapa banyak kita itu mengedepankan perilaku demikian. Tahu salah tapi nggak mau mengakui, tahu itu benar tapi tidak mau menerimanya begitu. Dan kemudian kita terus menghindar, sama kayak misalnya gini, kita tahu kok firman Tuhan mengatakan apa yang kita lakukan itu jika tidak benar di hadapan Tuhan itu berdosa. Tetapi kita lakukan terus gitu. Dan kita tidak peduli. Katakanlah gini, kita tahu kok pornografi itu dosa, tidak boleh. Berselingkuh itu tidak boleh. Memfitnah orang itu nggak boleh gitu. Tapi kita melakukannya terus gitu. Lalu kemudian ketika kita melakukannya kita membenarkan diri gitu. Dan kemudian kita mengatakan dengan enteng, kan manusia itu masih terdiri dari daging dan darah yang penuh dengan kelemahan. Itu semua yang kita lakukan masih sangat manusiawi. Itu cara kita membela diri untuk tidak mengakui kebenaran yang sebenarnya kita sudah tahu. Nah saudara, kita banyak sebenarnya menghindari kebenaran dan kemudian kita berupaya membela diri kita sedemikian rupa supaya kita tidak terlihat salah. Nah, kondisi itulah yang terjadi pada peristiwa yang dicatat oleh Markus yang ayatnya baru kita baca tadi. Di sini mengisahkan tentang para imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua yang pada saat itu datang kepada Yesus mempertanyakan dengan kuasa mana kamu melakukan peristiwa-peristiwa itu. Gitu kan. Nah, kalau ditanya saudara-saudara ya, mereka tahu kok kebenaran tentang kuasa Tuhan. Mereka tahu. Mereka juga tahu kuasa yang ada pada diri Yesus itu berasal dari mana. Mereka bukan tidak tahu gitu. Karena sebenarnya sepanjang perjalanan Yesus melayani, itu tidak lepas dari pantauannya mereka gitu kan ya. Ketika Yesus mengajar, orang berbondong-bondong datang mendengarkan dia tahu. Mereka tahu, tua-tua dan ahli Taurat dan orang Farisi itu dia tahu. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, sampai Yesus membangkitkan orang mati, apa mereka tidak dengar? Mereka dengar gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan tentang kuasa Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan oleh mereka kalau mereka bisa mengakuinya.
Nah, pada waktu mereka tidak bisa mengakuinya, pada waktu mereka tidak bisa menerimanya, kebenaran tentang Tuhan yang berkuasa itu, maka mereka mempertanyakannya. Dan mereka mempertanyakan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu gitu. Kalau kita tidak tahu latar belakangnya kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mungkin kita berpikir, oh mereka bertanya dengan pertanyaan yang tulus, kepingin tahu dengan kuasa mana Tuhan melakukan itu. Padahal sebenarnya tidak. Kelihatannya sepertinya pertanyaan yang tulus, tapi sebenarnya ini adalah pertanyaan yang penuh kecurigaan, menjebak, dan berniat ingin menjatuhkan Yesus. Karena sesungguhnya mereka bukan tidak tahu dari mana kuasa yang ada pada diri Yesus itu. Tadi saya katakan berkali-kali persoalannya mereka tidak bisa menerimanya, tidak bisa mengakuinya. Nah, itu sebabnya melalui pertanyaan ini mereka mencoba untuk menguji Yesus. Kalau mereka bisa menemukan celah untuk dari jawaban Yesus itu untuk menjatuhkan Yesus atau untuk menyerang dia balik begitu. Sehingga orang-orang pada akhirnya jadi meragukan kuasa Tuhan ini. Nah, jadi walaupun bertanya sebenarnya mereka nggak cari jawaban, tapi mereka lagi cari pembenaran diri, saudara. Nah, itulah sebabnya sangat tepat jika dikatakan apabila masalah terbesar manusia itu bukan kurang tahu kebenaran gitu. Kita tahu kebenaran. Tetapi masalahnya adalah kita tidak mau mengakui kebenaran itu. Katakanlah nih saudara ya, saudara menjadi Kristen ini kan sudah lama gitu. Lalu kemudian saudara banyak sekali mendengar tentang berbagai kebenaran yang disampaikan entah lewat PA, seminar, khotbah begitu saudara, atau bahkan baca sendiri firman Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kita juga bukan tidak tahu gitu siapa Yesus itu dan bagaimana dia mengasihi saudara. Tetapi banyak kali kita itu tidak bisa mengakuinya. Nanti kita lihat ya bagaimana cara kita tidak mengakui itu persis sama seperti orang-orang Farisi ini. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Markus, saudara. Di dalam Markus ini kalau saudara perhatikan ya, kan dia bertanya kan, orang-orang ini kan bertanya, dengan kuasa mana engkau melakukan ini? Mengapa mereka tiba-tiba bertanya seperti itu? Kenapa mereka tiba-tiba bertanya dengan kuasa mana Yesus melakukan berbagai peristiwa itu? Saudara, sebenarnya pertanyaan ini dipicu oleh kegelisahan mereka gitu, atau rasa terancam oleh karena Yesus begitu populer lebih daripada mereka. Mereka masih cukup terguncang, syok gitu dengan dua peristiwa sebelumnya. Kalau saudara membaca dari ayat yang pertama di Markus pasal yang ke-11 ini, di situ dituliskan dari ayat 1 sampai 11 itu kisah tentang Yesus memasuki Yerusalem kan. Nah, bukan orang-orang Farisi itu tidak tahu bahwa pada waktu Yesus mulai memasuki Yerusalem, lalu kemudian orang-orang yang berbondong-bondong di belakang dia itu mengikuti Yesus dari belakang dan berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kata Hosana itu saja sudah menunjukkan pengagungan kepada pribadi yang sedang masuk ke Yerusalem di atas keledai itu, yang menunggangi keledai itu. Dan orang-orang melepaskan pakaiannya, menghamparkan pakaiannya di tanah yang akan dilewati oleh Yesus itu. Wah, itu menggelisahkan sekali. Kalau orang sampai bisa menganggap dia raja atau menyebut dia raja, berbondong-bondong mengatakan Hosana, orang ini punya kuasa pasti. Kalau dia diidentikan dengan raja, raja itu kan identik dengan kuasa. Itu satu hal, itu sangat menggelisahkan sekali bagi orang-orang agamawan ini ya, orang-orang yang petinggi-petinggi agama ini untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang banyak itu kepada Yesus. Lalu peristiwa kedua saudara-saudara yang juga membuat mereka merasa gelisah adalah ketika Yesus masuk ke bait Allah dengan menunjukkan kuasanya. Dia menjungkir balikan meja-meja dagang dan kemudian mengusir para pedagang-pedagang yang berjual beli di halaman bait Allah itu dengan mengatakan rumahku ini rumah doa dan tidak bisa dicemarkan oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang ini begitu. Jadi pada waktu itu peristiwa ini memperlihatkan bahwa Yesus begitu marah dan dia meminta semua orang itu untuk pergi meninggalkan bait Allah, orang-orang yang berdagang itu gitu kan ya.
Nah, saudara, dua peristiwa ini, ya peristiwa ini peristiwa besar. Yesus itu bukan hanya sekedar ngajar, bukan sekedar bicara seperti biasa, tetapi dia bertindak dengan otoritas, gitu kan? Dia bertindak dengan otoritas yang sangat besar dan itu mengganggu buat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mengapa sangat mengganggu? Karena para ahli Taurat dan imam-imam kepala itu adalah orang-orang yang terbiasa memegang kekuasaan, gitu. Kekuasaan agama itu kan di tangan mereka. Kekuasaan rohani itu kan di tangan mereka selama ini. Tapi sekarang tiba-tiba muncullah Yesus yang menunjukkan kuasa dalam pelayanannya itu. Oke lah kalau ngajar-ngajar aja gitu kan ya. Atau ya membuat mujizat itu juga bisa dilakukan oleh siapapun. Mereka bisa katakan gitu. Tapi kalau melihat Yesus marah di bait Allah. Melihat Yesus masuk ke Yerusalem dan dikatakan hosana bagi dia. Wah, itu gak bisa diterima. Itu betul-betul hal yang tidak bisa mereka terima. Saudara, maka pertanyaan di hati mereka ini, emang dia ini siapa gitu? Yesus ini tidak berasal dari sistemnya mereka. Yesus bukan orang Farisi, Yesus bukan ahli Taurat, bukan dari keluarga keturunan orang-orang seperti itu gitu kan ya. Dia tidak diangkat oleh mereka, tidak dilantik oleh mereka, bukan bagian dari mereka. Tetapi kenapa dia bisa berbicara dan bertindak dengan kuasa yang tampaknya jauh lebih besar dari mereka? Wah, itu mereka merasa terancam dan tidak bisa terima. Maka mungkin di dalam hati di antara mereka sendiri saling berbincang mempertanyakan, emang dia siapa? Dengan kuasa mana dia melakukan itu? Gitu kan ya. Nah, saudara, dengan kuasa mana dan siapa yang memberinya kuasa melakukan itu semua adalah pertanyaan mereka. Yang sebenarnya mereka tahu persis Yesus ini memang bukan orang biasa. Mereka tahu persis itu. Karena begitu banyak yang dibuat oleh Yesus sepanjang masa pelayanannya dan mereka dengar itu, saudara-saudara. Dia berkuasa, mereka tahu. Itu terlihat dari bagaimana dia mengajar, membuat mujizat dan semua yang Yesus lakukan. Mereka menyaksikan kuasa Yesus sampai sedemikian rupa di dalam pelayanan itu dan itu tidak diragukan oleh banyak orang. Kecuali mereka tidak mau mengakuinya. Mereka tahu tetapi tidak mau mengakui dan sehingga mereka bertanya, memangnya dia siapa? Dengan kuasa mana kamu melakukannya? Saudara, seringkali ya masalah yang sama itu terjadi pada diri kita kalau kita mau refleksikan. Ya, masalah yang sama itu terjadi pada diri kita. Bukan karena kurang pengetahuan kita tentang siapa Yesus. Bukan kita tidak tahu siapa Yesus. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara terima Tuhan di dalam hatimu dan terima dia sebagai juru selamatmu, kau tahu siapa dia, begitu loh. Tetapi karena kita banyak kali tidak merasa nyaman jika Yesus benar-benar berkuasa atas hidup kita. Karena itu jauh di dalam hati kita itu kita masih lebih ingin mengendalikan kehidupan kita sendiri. Maka kita tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, masa depan kita, hari ini dan seterusnya. Itu kita kayak gak percaya gitu loh saudara-saudara. Kayak tidak bisa mengakui bahwa Yesus itu punya kuasa untuk mengendalikan hidupmu. Persis seperti orang-orang Farisi ini. Misalnya saja sangat sederhana. Ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir. Masa depanmu itu ada di tanganku. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan hiasi, begitu kan? Kenapa kamu harus khawatir dengan jalan hidupmu itu? Tapi kita kayak gak percaya kan saudara ya. Kita gak bisa sepenuhnya percaya gitu. Sehingga pada akhirnya kita juga tetap khawatir. Kita juga tetap takut gitu. Kita kayak terus menerus ingin mengendalikan kehidupan kita sendiri dan gak percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya bagi kita. Kan sama sebenarnya dengan orang-orang Farisi itu. Mereka tahu kok Yesus itu berkuasa tapi mereka tidak mau mengakuinya gitu. Sehingga kita terus mempertanyakan. Katakanlah kalau Tuhan katakan begini kepada kita, kamu ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Itu di doa Bapa kami itu bolak-balik kita ngomong seperti itu. Ampunilah kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Pada kenyataannya kita tidak bisa mengampuni gitu. Dan kemudian kita tetap merasa pahit, kita merasa dendam dengan orang-orang tertentu, kita benci dan tidak bisa selesaikan sakit hati kita gitu. Artinya kita tidak percaya bahwa kita itu bisa mengampuni seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita gitu. Bahwa Tuhan bisa menyatakan kuasanya kepada kita untuk kita bisa menanggulangi rasa sakit hati kita misalnya. Kalau Tuhan katakan percayalah kamu meskipun kamu sedang sakit, sedang punya masalah saat itu, percayalah kepada Tuhan, kita juga gak percaya gitu.
Kita masih bingung, kita masih takut, kita masih terus kepingin memegang hidup kita sendiri. Dan kemudian kita katakan bahwa kok Tuhan gak dengar saya ya, kok Tuhan gak dengar doa saya, kok Tuhan gak sayang sama saya, kok Tuhan gak peduli sama saya. Bahkan pada pertanyaan yang paling mendasar, akhirnya saudara bisa bertanya, sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak sih? Saudara, aneh sekali sebenarnya cara kita itu melihat kekuasaan Tuhan, melihat Tuhan dengan kuasanya gitu. Sebenarnya kita tahu dia berkuasa tetapi kita tidak mau mengakuinya gitu. Sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita tetapi kita tidak bisa menyatakan kebenaran itu dalam hidup kita. Dan kita selalu memberikan ruang keraguan gitu kepada kita. Akhirnya kan kita sama orang-orang Farisi ini, bukan? Jadi sebenarnya untuk apa kita menjadi Kristen kalau kita meragukan siapa yang kita percayai itu gitu. Kalau kita tidak pernah mau mengakuinya sepenuhnya. Saudara, kita tahu tetapi kita tidak mau mengakui, dan inilah persoalan terbesar di dalam relasi kita itu. Ya, di dalam relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama dan seterusnya gitu. Bukan kurang tahu tetapi tidak mau menyerahkan kendali hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Saya kira masih sangat banyak orang Kristen yang jalan hidupnya seperti ini atau cara menjalani imannya seperti ini. Nah, di dalam hal inilah kemudian yang sering kita tolak adalah justru kuasa Tuhan itu. Mungkin kita ya oke lah percaya kepada Tuhan. Tapi mengakui enggak bahwa dia itu berkuasa, berdaulat atas hidup kita? Belum tentu loh saudara-saudara. Gitu. Indikatornya adalah ketika saudara masih begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Seperti orang berjalan tanpa harapan gitu ya. Kayak gelap banget kehidupan saudara dan saudara jalan dengan putus asa. Disitulah sebenarnya meskipun saudara Kristen tapi saudara tidak percaya sepenuhnya. Atau tidak mengakui sepenuhnya seberkuasa apa Tuhan atas hidupmu itu. Nah, ini terjadi pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Lalu kemudian Yesus mulai membongkar apa yang ada di hati mereka. Di slide berikutnya ditunjukkan demikian. Pada saat itu, ketika mereka bertanya dengan kuasa mana kamu melakukan semua itu, ya, Yesus malah balik bertanya gitu. Kalau gitu kamu jawab dulu deh pertanyaan saya. Sebelum saya menjawab dari kuasa mana saya melakukan semua itu. Nah, pertanyaan Yesus ini kayak gak nyambung dengan pertanyaan orang-orang Farisi itu. Karena kok tiba-tiba dia bicara soal Yohanes Pembaptis. Jadi dia bertanya begini, dia bilang aku tanya kamu jawab ya, Yesus katakan gitu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Singkat pertanyaan ini. Mungkin mereka juga bingung kok tiba-tiba orang aku nanya kamu tentang kuasa kok kamu ngomong soal Yohanes Pembaptis gitu. Ngomong soal baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikan aku jawabannya. Yesus mengatakan begitu. Nah, mungkin kita bertanya ya saudara ya, mengapa Yesus menjawab seperti ini gitu? Menjawab dengan pertanyaan balik. Yang pertanyaan itu nggak ada hubungannya dengan pertanyaan mereka gitu kan. Jadi kalau saudara perhatikan dialog di dalam perikop ini agak aneh sebenarnya. Kalau kita nggak betul-betul memahami maksud dan inti dari apa yang sedang ingin Yesus sampaikan melalui percakapan itu. Saudara, Yesus sesungguhnya ya dalam percakapan ini, Yesus ingin menunjukkan ada satu hal yang sangat penting sekali. Karena Yesus ingin tahu jawaban mereka itu apa gitu terhadap pertanyaannya ini. Karena Yesus tahu persis masalah yang ada pada diri mereka itu bukan karena mereka kurang informasi, tetapi hati yang tidak mau menerima kebenaran, itu persoalannya gitu. Mereka tahu sebenarnya Yohanes Pembaptis itu adalah utusan Tuhan, mereka tahu. Kalau ditanya, mereka tahu kok jawabannya apa, harusnya adalah jawabannya dari surga. Tapi mereka gak mau jawab seperti itu gitu kan ya. Maka kemudian mereka berunding. Ya kan, Markus mengatakan mereka berunding, mereka berdiskusi, mereka membahas pertanyaan Yesus ini di antara mereka sendiri. Lalu kemudian mereka mengatakan di antara mereka, dan Markus mencatat apa yang didiskusikan oleh mereka, kira-kira mereka mengatakan gini, aduh gimana ya jawabnya ya, kalau kita jawab dari surga, baptisan Yohanes itu adalah dari surga, maka nanti kita akan kelihatan salah dong. Kalau kamu tahu bahwa baptisan Yohanes itu dari surga, maka mengapa kamu tidak percaya kepada Yesus ini? Karena mereka dengar sendiri. Pada waktu Yohanes melakukan pembaptisan kepada orang-orang banyak itu, Yohanes mengatakan begini, nanti bukan aku
aku yang membaptis, aku hanya membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang akan datang, yang untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang akan membaptismu dalam roh dan kebenaran. Dan ketika dia mengatakan hal itu, dia merujuk kepada Yesus. Karena pada waktu Yesus datang kepada dia untuk dibaptis, Yohanes langsung menyembah dia dan mengatakan sesungguhnya aku tidak layak melakukan itu. Jadi sebenarnya pada waktu dia ngomong soal baptisan Yohanes, maka itu pasti akan merujuk kepada Yesus Kristus, pada dirinya. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa baptisan itu dari surga, maka itu pasti akan berkaitan dengan Yesus Kristus. Nah kalau itu berkaitan dengan Yesus Kristus, kenapa kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus ini? Gitu kan. Jadi mereka gak mau dong jawab bahwa itu dari surga. Tapi juga mereka mengatakan gini, nanti kalau kita jawab baptisan itu dari manusia, mereka juga takut, karena kan orang-orang banyak itu lagi nunggu mereka jawabannya apa gitu kan ya. Yang mendengarkan mereka dalam dialog itu. Nanti kalau kita jawab dari manusia, orang-orang banyak itu bisa menyerang kita. Karena mereka betul-betul menganggap Yohanes Pembaptis ini adalah benar-benar nabinya mereka gitu. Kalau nabi itu kan berarti juru bicara Allah. Nabi itu kan dipilih oleh Allah. Lalu kemudian kita katakan bahwa baptisan itu dari manusia. Mereka bisa marah sama kita. Kita bisa diuber sama mereka, kita bisa dibunuh oleh mereka. Jadi mau dijawab dari surga salah, mau dijawab dari manusia juga salah buat mereka begitu. Tapi sebenarnya mereka tahu kalau mereka mau jujur pada diri mereka sendiri, mereka akan jawab itu dari surga. Dan Tuhan ingin tahu memang mereka menjawab apa begitu. Dan saudara tahu tidak? Pada akhirnya mereka menjawabnya itu dengan satu kata yang benar-benar di luar dugaan. Dan mereka katakan gini, kami tidak tahu katanya. Itu di ayat yang 11, ayat 33 bagian A. Akhirnya mereka berkata, kami tidak tahu. Padahal sebenarnya mereka tahu, tapi jawabnya nggak tahu. Saudara tahu tidak ya, jawaban tidak tahu itu adalah jawaban yang paling tidak bertanggung jawab. Jawaban menghindar dari tanggung jawab gitu kan. Kalau misalnya nih saudara, saudara ngomong sama anak saudara misalnya, mainan tuh berantakan banget begitu. Terus maminya tanya begini, siapa yang memberantakan ini? Kenapa rumahnya berantakan? Gak tahu, padahal dia yang bikin. Dia gak tahu, dia bilang kayak gitu. Itu jawaban yang paling sangat tidak bertanggung jawab, kata tidak tahu itu. Padahal dia tahu, tapi dia gak mau ngomong dia tahu gitu. Saudara sebenarnya kalau saudara perhatikan ya, dari awal dialog ini terjadi, orang-orang ini adalah orang-orang yang paling menghindari kebenaran gitu. Dan dia jawab gak tahu, dia bilang gitu. Jawaban yang menurut mereka paling aman gitu kan ya. Dan akhirnya kita seperti meniru pola seperti itu gitu. Cobalah saudara pikir ya, seringkali kita juga banyak kali mengatakan bahwa kita kayak nggak tahu gitu tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita ini, dan selalu menjawab nggak tahu. Misalnya kalau orang bertanya kepada saudara ya, kamu yakin nggak kalau kamu itu adalah orang yang dikasihi Tuhan dan kamu adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kalau satu saat kamu meninggal pun kamu akan masuk ke surga bersama dengan Tuhan, memerintah dengan Dia selamanya. Dia jawab apa? Nggak tahu ya, lihat aja nanti. Gitu. Lihat aja nanti, nggak tahu ya gitu. Banyak sekali di dalam iman kita itu kita menjawab nggak tahu loh saudara-saudara. Misalnya saja ya, ketika saudara ditanya gitu, apakah Tuhan mengasihimu? Saudara jawab nggak tahu ya. Apakah Tuhan itu peduli sama kamu? Saudara juga jawab nggak tahu juga gitu. Apakah Tuhan itu adil dalam dirimu? Saudara katakan nggak tahu gitu. Nggak mau menjawab iya, nggak mau menjawab tidak. Akhirnya jawabnya nggak tahu gitu. Jadi seolah-olah sepanjang hidup menjadi Kristen tuh saudara nggak tahu apa-apa gitu kayaknya. Padahal saudara tahu gitu. Berkali-kali Tuhan katakan bahwa aku mengasihimu, aku mau mati bagimu, aku menebus kamu, aku membeli kamu dengan darah yang mahal gitu. Saudara, untuk apa semua yang Tuhan lakukan itu? Dia meninggalkan surga yang mulia, datang ke dunia ini, mati bagi saudara, menderita begitu rupa demi menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Lalu kemudian dengan enteng saudara katakan, gak tahu ya, ketika saudara ditanya apakah Tuhan mengasihimu. Saudara, ini bahaya sekali yang terjadi pada diri orang Kristen ketika hal itu terjadi. Tadi saya memberikan contoh nih saudara di kebaktian yang pertama juga. Andaikan saya ya yang merasakan hal itu gitu. Sebagai seorang dosen, sebagai ketua dari STT, AA gitu kan ya. Yang sudah
banyak sekali mendesain, merancang semuanya demi seseorang itu lulus menjadi seorang hamba Tuhan gitu. Nah lalu kemudian saya bertanyalah kepada satu mahasiswa misalnya gitu, gimana kamu kamu merasakan nggak bahwa STTA itu sudah banyak mendidik kamu, membentukmu menjadi sedemikian rupa begitu ya, menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu kalau dia jauh di depan muka saya dengan enteng, nggak tahu, sebel nggak saudara, kesal nggak kita gitu, kesal nggak kita? Kalau saudara tanya kepada anak saudara yang saudara sudah lahirkan dan besarkan dan didik dia begitu rupa, begitu banyak yang saudara sudah keluarkan, bukan cuma uang tetapi juga tenaga, pikiran, perasaan, semuanya jadi satu demi anak ini. Lalu kemudian satu saat saudara bertanya sama anak itu, kamu tahu nggak papa sayang sama kamu? Nggak tahu. Dengan gayanya yang seperti itu saudara, duh ini anak gimana ya gitu ya. Kita kayak putus asa juga lihat dia. Saudara bayangkan ya, jawaban mereka nggak tahu itu bukan karena mereka nggak tahu. Atau kalau anak kita ditanya seperti itu dia jawab nggak tahu, bukan dia nggak tahu gitu. Dia nggak mau jawab aja, dia nggak mau mengakui aja gitu. Dia tidak mau menerima aja gitu apa yang sebenarnya dan seharusnya dia ketahui dan dia katakan, dia nggak mau. Dan jawaban yang paling tidak bertanggung jawab itu adalah nggak tahu. Jadi besok-besok jangan ngomong nggak tahu lagi ya saudara. Jawab apa aja yang kita tahu gitu. Karena jawaban yang paling tidak bertanggung jawab itu adalah jawaban nggak tahu. Kalau nggak tahu beneran nggak apa-apa. Tapi banyak sekali kita itu tahu, tetapi kita jawab nggak tahu gitu. Tidak jujur kita ini. Nah, makanya saudara di dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan tahu gitu, Yesus tahu dalam percakapan itu yang terjadi itu adalah ketidakjujuran sebenarnya. Mereka tidak jujur sama sekali. Maka kemudian disitulah kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka gitu. Akhirnya Tuhan bisa benar-benar memilih untuk tidak menjawab gitu kan. Jadi Yesus berkata kepada mereka gini, jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perhatikan perkataan ini. Yesus mengatakan ini ya bukan karena dia tidak bisa menjawab atau menghindar dari pertanyaan mereka saudara-saudara. Tetapi karena dia tahu bahwa memang mereka tidak mau menjawab dengan jawaban yang benar gitu. Jadi untuk apa juga dia menjawab pertanyaan mereka? Kamu tidak mau jawab saya pun tidak akan menjawab kamu. Kira-kira begitu. Sehingga kalau memperhatikan teks ini ya, percakapan ini, saya senang dengan apa yang dikatakan oleh John Calvin nih ya, ketika dia menafsirkan teks ini. John Calvin mengatakan begini, Kristus tidak menghindari pertanyaan mereka, pertanyaan orang-orang Farisi itu. Tetapi dari apa yang Yesus katakan, dia membuka kemunafikan hati mereka gitu. Yesus sedang membuka hati mereka dan menunjukkan bahwa masalahnya itu ada di dalam hatimu sendiri gitu. Bukan dari luar, tapi di dalam hatimu sendiri. Saudara, kita perhatikan baik-baik ya. Kenapa kayak hidup beriman kita itu kayak sangat problematik sekali gitu. Kita tuh kayak gak pernah ngejejek, gak pernah firm, gak pernah teguh menjadi orang Kristen dalam kita beriman kepada Tuhan. Sebenarnya bukan masalah di Tuhannya, bukan masalah di lingkungannya gitu. Tapi masalahnya itu ada pada diri kita sendiri. Kita yang tidak pernah memutuskan sepercaya apa kita kepada Tuhan itu dan kuasanya. Kita yang tidak pernah memutuskan gitu. Meskipun Tuhan telah menyelamatkan kita ya. Tetapi keputusan kita di dalam kita meyakini apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu ada pada hati kita loh saudara. Memang betul Tuhan menyelamatkan kita itu tanpa campur tangan kita. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita. Tapi jangan lupa, dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita harus mengerjakannya. Itu yang dikatakan oleh Paulus kan, kerjakan keselamatanmu itu. Nah di dalam mengerjakan keselamatan kita inilah, disitulah iman kita yang harus mengkonfirmasi apapun yang kita lakukan itu atas dasar keyakinan kita, penerimaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, ada satu prinsip penting ya dalam pelajaran ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Bahwa kalau kita terus-menerus menolak kebenaran, ya, lama-lama kita tidak bisa lagi menerima kebenaran itu. Dan kita tidak bisa lihat lagi bahwa itu adalah kebenaran. Karena kita itu sudah lebih percaya kepada dustanya gitu, kepada kebohongannya daripada kebenarannya. Dusta yang dikatakan berulang kali, lama-lama menurut kita itu adalah kebenaran.
Nah, itulah prinsip yang dipakai oleh dunia digital hari ini kalau saudara tahu tentang hoax, berita-berita palsu, berita-berita nggak benar itu. Orang mengatakan gini, berita palsu itu kalau dikatakan berulang, lama-lama orang menerima itu sebagai kebenaran. Gitu. Jadi kalau saudara membohongi diri terus, tidak jujur terus gitu, melihat dan mengakui apa yang telah Tuhan lakukan bagimu dan kau selalu mengatakan tidak tahu, kau selalu mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudara terus mempertanyakan Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak mengasihimu, itu terus yang kau katakan, kebohongan itu terus yang kau katakan di dalam hatimu sendiri, maka itulah yang kau terima sebagai kebenaran. Makanya Tuhan akan katakan gini, apapun yang aku jawab kepadamu kamu gak akan terima. Karena kamu sudah lebih meyakini kebohongan yang kau terima sebagai kebenaran yang ada pada hatimu itu. Saudara hati-hati ya ini ya, karena ini penting sekali teks ini menurut saya untuk kita bisa pahami baik-baik. Kenapa kita kok seperti orang ngambang gitu dalam beriman kepada Tuhan. Itu adalah cara kita meresponi dengan hati yang tidak pernah mau mengakui seberkuasa apa Tuhan atas hidup kita. Itu sama misalnya gini dalam kegiatan kita, dalam kerohanian kita misalnya gini ya. Orang yang terus-menerus menunda untuk berdoa, lama-lama dia tidak merasa bahwa doa itu penting, ya nggak sih saudara? Mungkin awal 1-2 kali saudara masih gelisah gitu, masih wah kenapa nggak doa ya, kenapa nggak doa? Lama-lama karena sudah nggak pernah doa, yang nggak merasa perlu doa. Katakanlah gini ya, kayak doa sederhana aja, mau tidur atau mau makan gitu, kita doa gitu. Biasanya kita doa, lama-lama 1-2 kali kita enggak, lama-lama ya udah emang nggak perlu doa juga gitu. Paham ya maksud saya? Ini habit yang terbentuk karena ketidakyakinan pada akhirnya. Sama kayak orang yang terus-menerus menolak firman Tuhan, lama-lama dia merasa bahwa membaca firman Tuhan pun juga gak menyentuh apa-apa dalam hidup dia gitu. Jadi Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi itu. Maka dia merasa dia tidak perlu menjawab seperti apa yang mereka mau. Jadi pada akhirnya ada satu ulasan yang sangat penting ya disampaikan oleh seorang penulis bernama C.S. Lewis. Dia berkata gini, pada akhirnya hanya ada 2 jenis orang katanya gitu. Yaitu mereka yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu padaku Tuhan. Atau mereka yang kepadanya Tuhan akan berkata, ya jadilah kehendak kamu. Saudara paham ya maksud ini ya. Saudara ingat ya pada waktu Yesus di Taman Getsemani dia berdoa, dia dalam kesedihan dan kepekatan hatinya atas peristiwa salib yang akan dia lalui itu dia bilang gini sama Bapaknya, kalau boleh Bapa lalukan cawan ini daripadaku. Tapi perhatikan doa ini diakhiri dengan kata gini, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendakku gitu. Nah tetapi saudara-saudara ada orang-orang yang tidak bisa berdoa demikian gitu. Jadi meskipun dia doa dia tetap khawatir. Meskipun dia doa dia tetap takut gitu. Meskipun dia doa dia balik lagi kepada kebingungan yang ada pada dirinya itu. Dia kayak gak percaya gitu. Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia dan akan tolong dia gak percaya gitu. Nah pada akhirnya karena dia tidak punya rasa percaya dan tidak mau menyerahkan itu ya Tuhan katakan ya udah ambil aja. Kalau memang itu yang mau kamu ambil ya silakan. Terus aja bingung, terus aja takut, terus aja putus asa gitu. Karena orang seperti ini mau dikasih tahu kayak apapun dia akan tetap pada posisinya dia. Saya sudah menemukan orang seperti ini berkali-kali lah saudara, keras betul hatinya begitu. Jadi mau dikasih tahu kebenaran apapun dia akan tolak. Karena dia sudah punya keyakinan yang salah itu pada dirinya dan dia yakini bahwa itulah yang benar. Saudara tahu ya ini pelajaran hidup yang penting sekali di dalam kehidupan kita ini. Sampai akhirnya kalau kita terus menolak Tuhan, Tuhan akan membiarkan kita dengan pilihan kita sendiri itu. Seperti yang terjadi pada orang-orang Farisi itu. Jadi saudara kalau saudara perhatikan ya dalam hal ini, makanya ketika Yesus katakan ya kalau kamu tidak mau menjawab itu ya berarti aku juga tidak perlu menjawab kamu. Itu yang dia katakan pada bagian akhir teks yang kita baca tadi itu. Ya, jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Karena dijawab pun juga mereka tidak akan terima. Saudara pada akhirnya pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini lalu kemudian saya teringat gitu. Bahwa seringkali kita ini adalah orang-orang yang gampang sekali tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Tidak mengakui kuasa Tuhan gitu.
Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, maka kita juga percaya pada firman-Nya. Walaupun hidup kita susah, kita sakit, kita punya pergumulan berat, kita punya banyak masalah. Tetapi kalau orang yang beriman kepada Tuhan, imannya itu tidak ditentukan oleh situasi. Situasional gitu, nggak ditentukan oleh situasi apapun yang kita hadapi, nggak bisa gitu menggoyahkan keyakinan kita kepada Tuhan. Itu kalau orang yang benar beriman kepada Tuhan. Maka kalau saudara ingat ya, ketika mempersiapkan hal ini saya teringat dengan kisah tentang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan itu, saudara. Ya. Pada waktu itu dia dengar Tuhan sedang melewati kotanya gitu. Dan dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan itu. Tapi dia tahu bahwa dia tidak mungkin gitu. Karena begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Gimana caranya dengan kelemahan tubuhnya, dengan kondisinya yang tidak kuat itu gitu kan ya. Dan dia harus berjumpa dengan Tuhan itu. Tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada yang memperhatikan dia, tidak ada yang bawa dia juga kepada Tuhan di hadapan Tuhan seperti orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya sampai digotong-gotong naik ke atap lalu diturunkan di depan. Kan dia tidak ditolong orang saat itu gitu. Siapa yang memperhatikan dia sendiri. Tapi kemudian dia mengatakan satu kalimat yang sangat penting bahwa meskipun situasinya tidak mendukung, dirinya sendiri juga sakit, kondisinya sama sekali tidak menopang dia, tapi dia tetap bisa mengatakan asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia beriman dan dia tidak goyah. Ini benar-benar kontras gitu antara perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini dengan orang-orang Farisi itu gitu. Dia betul-betul percaya gitu kepada Tuhan, pada kuasa Tuhan. Bahkan dia tidak mengatakan asal ku sentuh tangannya atau ku sentuh kakinya atau ku sentuh tubuhnya. Dia katakan jubahnya, ujung jubahnya saja. Dia tahu bahwa itu ada kuasa yang akan menyembuhkan dia. Ujung jubahnya saja bisa dia sentuh. Dia percaya betul kepada Tuhan itu. Saudara, dia tidak mengatakan asal Tuhan menumpangkan tangan kepadaku, enggak. Dia enggak ngomong begitu. Dia cuma bilang asal ku sentuh ujung jubahnya. Kalaupun aku cuma dapat ujung jubahnya, aku pasti akan sembuh. Betapa percayanya dia kepada kuasa Tuhan itu loh, saudara-saudara. Nah, lalu bagaimana dengan kita ini? Perempuan ini tidak mempertanyakan Tuhan, dia sangat percaya kepada kuasa Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara, mari kita belajar ya untuk beriman seperti ini gitu. Orang mengatakan bahwa harus selalu ada ruang keraguan supaya kita juga bisa seimbang. Menurut saya di dalam beriman kepada Tuhan, begitu saudara punya ruang keraguan, disitulah saudara akan semakin keras dan tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saudara. Kenapa? Karena saudara sudah punya jawabannya sendiri. Jawaban salah yang saudara yakini sebagai kebenaran persis seperti orang-orang Farisi itu. Jadi Tuhan mau bekerja kayak apapun, saudara gak bisa rasa. Tuhan mau bekerja seperti apapun dalam hidupmu, kau tidak bisa mengakuinya. Gimana iman kita ini bisa ditumbuhkan kalau kehidupan kita begitu kerasnya di hadapan Tuhan dan kita merasa bahwa kita bisa mengendalikan diri kita dan masa depan kita. You cannot. Kau tidak bisa. Sesungguhnya hidup kita itu ada di dalam kendali Tuhan. Makanya kalau beriman, berimanlah sungguh-sungguh. Gitu. Yakinlah bahwa Tuhan itu jelas mengasihi saudara. Dan tidak usah dipertanyakan. Saya ingat ya terakhir tuh saya ketika mama saya sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sakit kan, kanker lambung saudara. Lalu saya tahu bahwa nampaknya ini mama ini sudah berat sekali gitu. Sakitnya juga udah cukup lama kan. Nggak lama banget sih, enggak lah 8 bulanan kira-kira pada saat itu. Lalu saya bilang begini sama mama saya, mama ini kan, papa saya kan pendeta, dia mendampingi mama saya itu sekian lama begitu kan. Lalu saya tanya sama dia, seumur hidup melayani Tuhan. Lalu kemudian setelah mama tua, lalu kemudian mama sakit seperti ini. Berat lagi sakitnya gitu kan. Saya juga sedih sebenarnya melihat dia. Lalu saya tanya sama dia kan, saya ingin memastikan aja sih apa yang ada di dalam hatinya gitu. Lalu saya tanya sama dia, mama marah gak sama Tuhan? Kecewa gak sama Tuhan gitu? Kok rasanya mama dikasih sakit kayak gini dan gak sembuh-sembuh, udah operasi, udah apa, udah semuanya, tapi tetap gak sembuh gitu. Lalu dia dengan tubuh lemahnya itu ya, dia tepuk-tepuk pipi saya itu, dia bilang gini, kamu ini hamba Tuhan kok nanyanya kayak gitu, katanya gitu. Kamu ini kok hamba Tuhan, tanyanya begitu.
biar saja Tuhan mau kasih apa sama mama, mau kasih sakit, mau kasih sembuh, biar saja. Kata biar saja itu kayak meledak di kepala saya rasanya gitu. Biar saja Tuhan mau kasih apa sama mama katanya. Mau kasih sakit, mau kasih sembuh, saya terima gitu. Jangan tanya begitu lagi. Saya nggak ada kemarahan, saya tidak ada kekecewaan. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalaupun saya mati, saya berjumpa dengan Tuhan. Tidak lama setelah dia bicara seperti itu, dia memang betul-betul dipanggil Tuhan, saudara, dengan tenang. Dan saya kemudian bertanya pada diri saya sendiri, ya, apakah saya bisa berjalan sekuat itu dalam beriman kepada Tuhan gitu. Dan harus bisa. Nah, saudara, di dalam hal ini pada akhirnya kita tahu gitu, bertanya tentang kuasa Tuhan itu bukan berdasarkan situasi kita gitu. Tapi memang berdasarkan iman dan keyakinan kita, apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap berkuasa. Amin enggak, saudara? Dan dalam hal inilah kemudian kita tahu bahwa sesungguhnya sampai mati Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sampai mati kita harus beriman kepada Tuhan tanpa sedikit pun pertanyaan dan tanpa sedikit pun ruang keraguan. Apapun situasi yang saudara hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan dia tetap menyatakan kuasanya. Kecuali kita tidak mau mengakuinya. Makin tidak mengakuinya, makin saudara tidak mengerti seperti apa Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu jelas, begitu gamblang mengatakan kepada kami, begitu banyak membongkar kehidupan kami sendiri Tuhan, betapa seringnya kami tidak sepenuhnya mengakui, menerima kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga kami terus-menerus berupaya untuk mengendalikan diri kami sendiri di luar kuasa Tuhan. Bahkan lama-lama akhirnya kami meragukan juga, apa benar Tuhan itu ada, apa benar Tuhan itu mengasihi, apa benar Tuhan itu peduli. Tuhan, bukankah pertanyaan-pertanyaan seperti ini sama persis seperti pertanyaan orang-orang Farisi itu yang mempertanyakan dengan kuasa mana Engkau melakukan peristiwa itu? Dengan kuasa apa? Dari siapa kuasa itu? Bukankah kami juga mempertanyakan hal yang sama meskipun dengan bahasa yang berbeda, dengan cara kami meragukan Tuhan? Bapak, kami berdoa supaya firman Tuhan ini kembali meneguhkan iman percaya kami. Meskipun situasi hidup kami tidak selalu enak, tidak selalu nyaman, bahkan terkadang begitu sulit. Tapi biarlah iman kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.